Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kali ini kita keluar dari asmara, dari perartisan dan selebriti. Kalau Mas Tukul bilang selebriti. Kita akan membahas tentang ini lumayan hangat karena ya mengingat dia adalah putra dari presiden kita, Pak Joko Widodo atau Pak Jokowi, Gibran Rakabuming, yang memenangkan pemilihan untuk menjadi wali kota Solo bersama dengan Teguh Prakoso yang merupakan wakilnya. Nah, beliau ini menggantikan Bapak FX Hadi Pujianto yang memang Pudiatno ya, yang memang sebelumnya itu petahana, dan wakilnya juga Pak Ahmad Purnomo. Dan ini adalah sesuatu yang nggak gampang karena kalau melihat dari yang ada di sini ini, saya pikir sih ini agak susah. Karena mereka ini harus meneruskan pembangunan atau satu rencana pembangunan yang sudah dicanangkan oleh wali kota yang sebelumnya. Jadi biasanya kalau wali kota yang pengganti ini nggak terus tiba-tiba langsung kemarin dihentikan terus memulai satu halaman baru. Sesuatu yang kemarin belum selesai masih tetap harus dijalankan. Berarti program kerjanya belum bisa mengadopsi program kerja mereka ini yang sekarang ini. Jadi kalau saya pikir ini adalah sesuatu yang buah si malakama, mau diterusin juga istilahnya mereka nggak terlalu tahu, dan ya budgetnya otomatis kan APBD-nya ngikut yang tahun lalu. Tapi kalau tiba-tiba mengadopsi sesuatu yang baru, ya memang nggak pantas kalau melakukan seperti itu. Maka ini adalah tantangan yang berat, apalagi ada COVID-19 yang muncul dengan tanpa dinyana dan diduga ini. Maka dari itu ini adalah tantangan yang luar biasa. Tetapi ini akan menjadi sebuah lompatan karir luar biasa kalau ternyata berhasil menyelesaikan teka-teki atau puzzle yang sekarang ini. Tapi kalau enggak, ya orang akan terus kemudian mencemooh, ya dasar cuman anak presiden memanfaatkan aji mumpung, dan jadilah mereka wali kota. Nah, kira-kira Mas Gibran ini akan seperti apa? Kita akan lihat langsung, karena yang saya lihat di sini tantangan terbesarnya itu adalah memulihkan ekonomi, mengembalikan ekonomi ini berjalan seperti semula sedia kala. Dan itu semua nggak gampang karena dalam kondisi COVID seperti ini, maka fokusnya itu harus kepada ya COVID ini harus dijinakan dulu, karena nggak akan bisa bergerak, ekonomi akan tetap terhenti jika COVID ini masih tetap membayangi. Jika daerahnya masih merah atau bahkan berpotensi untuk menjadi hitam, ini adalah sesuatu yang akan mengganggu stabilitas atau semua hal yang selama ini coba untuk dilakukan. Maka dari itu layanan nakes dan juga mengajak seluruh masyarakat Solo untuk bekerja bersama-sama, karena mereka jelas nggak bisa bekerja sendiri. Maka dari itu program kerja mereka salah satunya adalah Tonggo Jogo Tonggo. Jadi saling menjaga antara tetangga kita. Berarti mereka memulai benar-benar dari RT, RW, menjaga semua keselamatan dari semua hal yang mungkin akan terjadi jika ternyata COVID ini akan meluas dan liar seperti di daerah yang lainnya. Jadi ini semua berangkatnya tetap berfokus kepada kesehatan. Layanan kesehatan harus ditingkatkan, dan untuk ekonomi ini menjadi baik, maka yang pertama adalah menekan penyebaran COVID ini untuk lebih mengecil hingga hilang sama sekali. Dan memang akhirnya ada satu hal yang memang susah dilakukan di sini adalah masyarakat ini masih belum memiliki daya beli. Jadi masyarakat ini masih kalau saya bilang masih susah. Ini ditunjukkan dari kartu berikutnya. Tetapi ini semua muncul karena kalau kesehatan tidak dijaga dan semua kesadaran masyarakat untuk tidak akhirnya mereka menyebarkan ini semua dengan lebih meluas lagi, ini tidak dihentikan, maka saya pikir sekolah tidak akan dibuka, toko-toko juga akan tetap dibatasi dibukanya, dan ini semua akan menimbulkan permasalahan sosial yang lainnya. Jadi saya pikir ekonomi ini harus dikembalikan dengan cara menjaga penyebaran COVID ini tadi, perekonomian ditingkatkan, dan juga dengan menjaga semuanya. Kartu ini menunjukkan bahwa akhirnya Jogo Tonggo ini adalah sesuatu yang memang penting untuk mereka lakukan. Dan kalau ini nggak cuma sekedar slogan, ini akan jadi sesuatu yang mungkin bisa diadopsi oleh daerah-daerah lain di Indonesia. Nah, seperti tadi saya bilang bahwa daya beli ini menurun, dan dengan daya beli ini menurun, maka perekonomian ini rodanya akan terjalan tapi secara tersendat-sendat. Perekonomian hanya akan bisa berjalan jika ternyata terjadi transaksi.
ternyata terjadi banyak sekali perputaran uang yang ada, dan ini tidak keluar dari daerah itu, tetapi tetap di-maintain, tetap bisa memberikan satu kekuatan terutama terhadap UMKM yang memang ada dan banyak di Solo ini tadi. Seperti kita ketahui, Solo tidak hanya bergerak di bidang pertanian saja, tetapi atau industri, tetapi juga UMKM mereka yang bergerak pesat, dan ini harus dijadikan sebuah roda penggerak yang utama dalam memajukan prestasi mereka menjadi wali kota dan wakil wali kota Solo untuk pertama kali. Ini adalah bukan perkara gampang, dan meminta orang untuk belanja di era seperti sekarang ini bukan permasalahan yang juga mudah, dan saya kira ini semua hanya bisa dilakukan jika ternyata masyarakat tetap mau melakukan konsumsi atau mengadakan transaksi antara mereka, dan juga terutama jangan terlalu boros, karena kalau nanti ternyata terjadi ketimpangan, yang ada juga malah akan ada demonstrasi dan orang akan protes karena tidak ada kebijakan yang akan mendukung untuk ke arah itu jika ternyata ini tadi terjadi secara tidak seperti yang diharapkan. Nah, yang saya pikir lagi di sini, yang saya lihat ini adalah satu hal tentang bagaimana menjaga antara dua mata uang logam atau medali ini tadi tetap bisa dimainkan dengan sempurna dan seimbang, di mana angka Covid tetap ditekan turun tapi perekonomian bisa didongkrak naik. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya bertentangan, karena perekonomian akan naik jika ternyata yaitu tadi orang keluar terus melakukan aktivitas, tapi orang nggak boleh keluar untuk menekan ini agar turun. Jadi kayak ayam sama telur, atau mungkin buah si malakama lebih tepatnya. Kalau satu ini berusaha untuk ditekan, maka yang lain pasti akan turun. Tapi kalau satu ini akan diangkat, satunya lagi juga nggak terus kemudian naik, ini akan tetap menekan turun. Ini satu hal yang harus diwaspadai. Jangan sampai terjadi sebuah yang tadi saya bilang, makanya jangan sampai gejolak masyarakat ini akan protes karena satu kebijakan yang tidak sinergis di sini. Harapannya mereka akan juga tetap bisa melihat daerah-daerah lain di Indonesia menjadikan benchmark, dan juga yang paling penting di sini saya pikir sih pengaturan finansial uang ini tadi, bahwa dana APBD saya pikir tidak akan cukup hanya untuk dana APBD saja itu tidak akan cukup hanya mengandalkan hanya itu tadi dana APBD. Diperlukan dana yang lainnya, dan ini harus hati-hati sekali. Jangan sampai nanti terjadi sesuatu yang tiba-tiba ada orang terus memang niatnya tulus ingin membantu, tapi terus nanti disalahartikan oleh lawan politik, dianggap ini sebagai sebuah gratifikasi. Ini yang harus cermati. Hati-hati sekali, karena Gibran di sini anak Pak Jokowi, otomatis serangan Pak Jokowi akan menyerang dia juga. Ini yang harus hati-hati, dan tidak boleh dia gegabah melakukan ini tadi untuk menjaga semua ini bisa tetap sinergis. Nah, yang saya lihat lagi di sini adalah pendidikan juga memegang peranan penting. Bagaimana pendidikan selama ini dilakukan daring, itu orang-orang ini mulai menyaksikan kualitas pendidikan ini akan seperti apa. Di satu sisi juga Solo ini satu daerah yang juga tidak kecil, ada daerah-daerah pelosok yang internetnya mungkin belum sampai ke sana. Ini yang harus benar-benar dikejar agar pendidikan tetap merata dan orang-orang ini tidak patah arang, patah semangat di tengah jalan. Dan harus dipastikan bila memang ini semua berjalan masih untuk waktu yang lebih lama, apa yang kira-kira akan dilakukan untuk bisa memastikan ini tetap positif dan bisa dikerjakan. Nah, pendidikan selain kesehatan dan ekonomi juga memegang peranan yang penting. Yang saya lihat lagi di sini adalah adanya satu kebutuhan untuk lobby-lobby. Karena mereka berdua ini kalau boleh dibilang newcomer, masih muda, masih hijau, dan kayaknya kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya yang memang satu pengalaman politiknya lebih banyak, mereka ini bisa minta tolong sana sini dan sebagainya. Nah, ini satu hal yang harus dilakukan dengan kreatif, karena kalau nggak kreatif takutnya nanti mereka akan mentok terutama dalam APBD, dan mereka nggak bisa melakukan apa-apa, sehingga nanti warga akan menganggap kalau mereka salah memilih wali kota yang seharusnya akan bisa membawa mereka keluar dari semua jurang kesulitan ini. Yang saya lihat lagi di sini adalah itu tadi, kalau mereka berhasil memanfaatkan dana CSR, yang dimana dana CSR ini konon katanya jauh lebih besar dibandingkan pendapatan APBD daerah sekalipun, ini akan bisa disalurkan secara merata, tercatat dengan transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Saya pikir ini adalah salah satu cara untuk agar dia nanti bisa melakukan ini, dan ini adalah satu cara yang juga saya pikir smart kalau dilakukan dengan cara yang aman. Pak Jokowi secara presiden mungkin gak akan menyuruh, tapi otomatis kan bisa nih dapat contekan dari orang tuanya untuk tahu ini kira-kira kemana arahnya yang harus dijalani. Dan seperti itu saya pikir halal, kecuali kalau ternyata Pak Jokowi menggunakan abuse of power untuk melakukan mengarahkan satu tindakan tertentu. Tapi kalau hanya tanya dan minta contekan seperti ini, saya pikir ya
Itu yang seharusnya juga dilakukan seorang ayah pada anaknya. Secara Pak Jokowi pun dulu pernah menduduki satu kedudukan yang sama. Dan ini mungkin juga akan jadi satu kalau saya pikir saat Pak Jokowi ini tadi ada, itu mungkin orang akan menakutkan kalau ternyata nanti Gibran ini akan Gibran karena anak Pak Jokowi, dipengaruhi Pak Jokowi, dan sebenarnya itu bukan Gibran tapi Pak Jokowi yang memerintah dari Jakarta sana. Enggak, saya pikir ini malah harusnya dipergunakan Gibran sebagai salah satu pembuktian bahwa dia tidak di bawah bayang-bayang orang tuanya, terutama ayahnya, tapi dia tetap bisa mendapatkan sesuatu yang sehingga dia nggak akan mengulang kesalahan yang dilakukan oleh Pak Jokowi, bahkan akan mengempasis sesuatu yang lebih positif lagi yang akan diberikan. Dan saya pikir Pak Jokowi harusnya setuju kalau Gibran ini harusnya lebih smart, lebih jago, lebih semuanya, karena ya dia mendapatkan sesuatu yang lebih dibandingkan Pak Jokowi waktu masih muda dulu. Ini adalah satu hal yang saya pikir bisa dilakukan dan juga menjadi satu senjata, tapi juga kalau tidak dipergunakan secara cermat dan seksama akan jadi senjata makan tuan kepada dirinya sendiri. Dan saya pikir dengan adanya pemanfaatan dana ini tadi, lompatan pembangunan yang diharapkan ini akan jadi sesuatu yang lebih positif dan mungkin terjadi di Solo. Walaupun pada akhirnya terjadi satu COVID yang membuat semua orang akhirnya terperangkap di rumah, mereka akhirnya menahan aliran dana sehingga perekonomian juga akan tersendat seperti kemarin ini. Tapi dengan adanya satu aliran dana CSR yang positif ini tadi akan membawa semua ini menjadi lebih baik lagi daripada sebelumnya. Ini hanya tebakan saya. Belum tentu akan dilakukan. Saya juga nggak tahu apakah itu diperbolehkan atau tidak. Ini adalah satu usulan yang saya kira juga banyak orang yang mengusulkan hal yang serupa. Dan kalau ini bisa dilakukan, seharusnya COVID-19 yang menahan semua orang ini di rumahnya masing-masing, perekonomian ini tidak berjalan seperti yang diharapkan, ini akan bisa sedikit terbantu. Maka dari itu UMKM juga akan lebih meningkat, perekonomian juga akan lebih pesat lagi, dan diharapkan satu pertumbuhan yang signifikan akan terjadi di kota Solo. Mengingat kota Solo ini adalah satu kota yang lumayan kalau dibandingkan Jogja yang begitu tradisional dan begitu menganut satu wisdom keduluan. Nah, maka Solo ini yang lebih modern, kalau di Jawa Tengah itu seperti Semarang, akan memberikan satu contoh pergerakan yang lebih masa kini, lebih bisa mengadaptasi terjadinya new normal dan pandemic era ini tadi. Dan saya pikir kalau ini terjadi dan ini menjadi sesuatu yang positif, 1 atau 2 tahun lagi Solo ini akan menjadi benchmark kota-kota lain di Indonesia, di mana mereka semua akan bisa melihat satu titik ideal yang akan bisa ditempuh walaupun dalam kondisi sesulit sekarang itu adalah seperti apa akan terjadi di bawah kepemimpinan si Gibran Rakabuming dan wakilnya ini tadi Teguh Prakoso. Dan ini harapan kita semua, bukan saya sebagai simpatisan partai mereka atau apapun, tapi mengingat bahwa di saat seperti sekarang ini apapun yang menyelamatkan kita hanyalah satu, berpikir positif dan selalu positif akan sesuatu yang ada maupun yang akan terjadi di kemudian hari nanti. Terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga kita semua tetap bisa menjaga kesehatan, dan ingat saat vaksin nanti diberikan kita semua harus siap dan kita mau menerima itu tadi, karena ini satu-satunya cara herd immunity akan tercapai dengan cara yang paling manusiawi dan kita akan segera terbebas dari semua pandemi ini. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.